eh, Magister Manajemen. Nah, itu dipersilahkan, dan di sana ada 2 konsentrasi utama, Sains Manajemen dan Magister Manajemen. Selama ini biaya SPP-nya itu masih 6 juta, dan mudah-mudahan terus 6 juta itu tidak bertambah menjadi cukup murah ya Pak ya. Tapi tadi kalau putra atau putri Bapak fresh graduate itu mungkin bisa bisa mendaftar mencari beasiswa di tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu WD2. Monggo Pak, silahkan mendaftar. Hari ini juga bisa itu. Batas waktu pendaftaran terakhir itu kapan? Oh iya, lupa. Jadi pendaftaran kami yang sebelumnya itu 1 tahun 2 kali, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 kami batasi hanya membuka pendaftaran 1 tahun 1 kali, dan dimulai pada bulan Januari biasanya, dan akan kami tutup tanggal 31 Juli. Tidak ada pengunduran. Karena target kami pada minggu pertama bulan Agustus itu sudah tes bahasa Inggris dan TPA, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, biasanya hari itu juga kita selesaikan, dan pada bulan September kita harapkan sudah online kuliah pertama berjalan. Jadi selama bulan Agustus kita seleksi, pengumuman penerimaan, kemudian mulai tadi ada gambaran orientasi mahasiswa baru. Kemudian target kami tanggal 9 September bersamaan dengan kuliah S1, itu S2 juga berjalan kuliah. Supaya semua on time, dan ini dalam rangka juga tadi dalam rangka penjaminan mutu kami. Jadi mulai disiplin, kuliah 14 kali, nggak ada molor-molor lagi, supaya nanti lulusnya bisa tepat. Paling lambat 4 semester. Paling lambat 4 semester. Ya, baik. Dengan adanya sistem online ini jelas memudahkan calon mahasiswa dari beberapa daerah ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi juga disampaikan tanya waktu kuliahnya ini Bu Rili. Kapan waktu kuliahnya? Bisa ini ya, menambahkan sedikit tadi informasi yang sudah sangat lengkap oleh Pak Imam. Jadi mungkin ingin saya tambahkan sedikit informasi bahwa seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Bapak Wadir 1 program Pascasarjana, bahwa mulai pada tahun 2015 memang prodi-prodi magister dan doktor yang bukan multidisiplin itu memang desentralisasi di fakultas masing-masing. Namun untuk pendaftaran itu melalui program Pasca, demikian juga pengelepasan, dan juga pada penjaminan mutu dan promosi itu masih di program Pasca. Dan juga program Pasca itu nanti pada akhirnya adalah memayungi prodi-prodi multidisiplin. Jadi prodi multidisiplin yang ada saat ini adalah S2 lingkungan, kemudian sedang dalam proses, yaitu nanti masyarakat bisa insya Allah ya Mbak ya, masyarakat nanti bisa mendapatkan prodi yang multidisiplin di program Pascasarjana Unsud, yaitu biotek, kemudian yang banyak ditunggu juga adalah pemberdayaan masyarakat. Semoga bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Amin. Mungkin itu tambahan dari saya. Kuliahnya mungkin saya tambahkan gitu ya. Kalau kuliah itu Magister Manajemen itu apa istilahnya ya? Biasanya kuliahnya akhir minggu. Weekend ya Pak ya? Weekend atau weekday. Jumat Sabtu sayang. Jumat Sabtu. Karena untuk memfasilitasi teman-teman yang sudah bekerja. Gitu. Sama dengan yang S2 lingkungan juga seperti itu, karena dari mahasiswa yang ada itu semuanya bekerja. Nah, kita memfasilitasi para mahasiswa yang bekerja itu dengan model seperti itu. Ya, baik. Jadi cara pendaftaran sudah secara online dan juga bisa dibuka di websitenya di www.spmb.pasca.unsud.ac.id, sehingga Pak Muki dan mungkin pemirsa lain bisa mengakses di website tersebut. Dan juga dengan pendaftaran secara online ini tidak ada
diundur ke Thailand, ya, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Korea kalau nggak salah ya. ke Korea, Ya. ya, Korea beberapa tahun 2012-an mungkin kita menjalin kerjasama ke Korea, dan waktu itu kami memang sudah mempersiapkan untuk bisa kerjasama ini. Persiapan pertama adalah membuat peraturan rektor tentang double degree, ya, double degree maupun angkat peraturannya. Ketika oke, maka kita berjalan. Jadi beberapa tahun sebelumnya biologi itu merintis kerjasama dengan Bremen, University of Bremen dan Göttingen, antara lain dengan sit-in di sana yang pertama. Kemudian beberapa diantaranya ada 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum yang double degree dengan Yongsan University Korea, kemudian S2 akuntansi dengan Universitas Utara Malaysia, kemudian biologi ada 4 orang yang 3 orang dengan Pukyong University Korea kredit transfer, dan 1 orang dengan Amerika double degree, kemudian S2 ilmu administrasi ini beberapa dengan Universitas Utara Malaysia joint degree, kemudian S2 agronomi dengan Kasatrat University di Thailand, dan 1 orang dengan Saga University Jepang dalam bentuk penelitian. Dan kami akan terus mencoba meningkatkan kerjasama ini dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang begitu intens. Itu dekannya FISIP gitu, yang beberapa kerjasamanya sudah dengan Thailand, dan kita sedang merintis kerjasama dengan Jepang yang mudah-mudahan nanti bentuknya seperti apa. Biasanya akan lebih bagus kalau misalnya penulisan karya ilmiah bersama, penelitian bersama maupun penulisan karya ilmiah bersama, karena salah satu kelemahan kita adalah publikasi internasional. Dengan join seperti ini antara lain kita ingin meningkatkan kapasitas kita dalam publikasi internasional. Selain tentunya akan meningkatkan tadi internasionalisasi unsur, kemudian menambah kualitas atau mutu lulusan pasca sarjana, juga salah satunya adalah kita mencoba promosinya adalah dengan publikasi internasional. Kalau publikasi internasional kita terindeks Scopus, maka otomatis Universitas Jenderal Sudirman itu nanti rankingnya akan terus meningkat. Jadi salah satu caranya adalah dengan pasca sarjana publikasi internasional, baru itu nanti Unsud akan dikenal secara internasional. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya kerjasama luar negeri pasca sarjana Unsur dengan luar negeri dari publikasi internasional dan juga program double degrees. Dan pemirsa Banyumas TV, untuk menambah mantapkan Anda, marilah kita saksikan sekilas tayangan foto-foto dokumentasi orientasi dan kuliah umum perkuliahan di program studi dan kuliah umum program doktoral. Silakan.
Selamat malam pemirsa Banyumas TV, bergabung kembali dalam acara Dialog Interaktif bersama Unsur, dan kali ini temanya membahas tentang program studi pasca sarjana dan budaya mutu. Baiklah, kita lanjutkan lagi Pak Wakil Direktur 1, Pak Imam, dan Bu Wakil Direktur 2, Bu Rili, tentang proses pembimbingan. Bagaimana proses bimbingan di mahasiswa di pasca sarjana ini? Ya, terima kasih. Jadi kami sempat sempat tidak ada kejelasan itu karena dengan dibekukannya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 49/2014 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, standar mutu perguruan tinggi, di mana pada waktu itu kita cukup pusing juga karena untuk S2 dan S3 wajib SKS-nya menjadi sangat tinggi, yaitu 72. Bagaimana merancangnya kita masih belum sempat melaksanakan. Kemudian tiba-tiba peraturan ini dibekukan dan keluarlah peraturan Permenristek Dikti 44/2015 tentang SNPT. Nah, di sini akhirnya kembali kepada sistem yang lama, artinya S2 itu hanya antara 36 sampai 40 SKS. Nah, untuk bisa tapi salah satu kewajiban yang harus tetap dipenuhi adalah mahasiswa untuk syarat lulus itu harus publikasi. Untuk S3 itu publikasi internasional atau nasional terakreditasi. Kemudian untuk S2 juga syaratnya adalah publikasi di jurnal nasional. Nah, untuk mencapai ini maka kami mencoba menata internal gitu. Jadi ada layanan bersama pembimbing untuk bersama-sama nanti sebelum lulus mahasiswa itu kita dampingi dengan melalui workshop untuk bagaimana menulis jurnal, bagaimana mempublikasi hasil risetnya, baik tesis maupun disertasi. Mulai tahun ini kami mempunyai program untuk memberikan pendampingan. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pada bulan Agustus. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau lulus, mau publikasi beserta pembimbingnya, kami berikan layanan pendampingan sampai tulisannya itu bisa submit kepada suatu jurnal. Untuk S3 kita targetnya itu submit ke jurnal internasional. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa mulai tahun ini sudah biologi mungkin sudah ada yang siap-siap untuk lulus ya. Kemudian untuk S3 memang ada kendala karena jumlah guru besarnya yang agak terbatas. Itu kebijakan rektor antara lain mau melaksanakan ya akselerasi atau hibah akselerasi jabatan profesor. Mudah-mudahan kita tahun ini bisa menghasilkan antara 20 guru besar baru untuk melayani tadi yang S3. Karena syaratnya salah satu syarat itu kalau tidak guru besar ya berarti dokter yang punya publikasi internasional untuk melayani mahasiswa S3. Yang sudah berjalan saat ini kita menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk bimbingan. Jadi ada tadi yang muncul di tayangan adalah Direktur Riset Dikti, itu adalah promotor atau pembimbing S3-nya biologi. Kemudian Pak Dirjen Belmawa itu juga pembimbingnya biologi. Kemudian tadi ada dosen dari IPB. Kemudian kita akan menjalin kerjasama dengan S3-nya Undip ya, untuk kerjasama pembimbing untuk doktor ilmu manajemen. Mudah-mudahan berjalan juga sebelum puasa lah. Sebelum puasa kita sudah mengundang mereka melalui cara kita undang mereka untuk berdiskusi dan sebagainya. Targetnya tahun ini kita bisa mengundang para guru besar ke Unsud itu 5 orang untuk bisa tukar
kerjasama yang ringan, antara lain kerjasama bimbingan, seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya, nyaman meneruskan studi di Pasca Sarjana Unsut ini karena mahasiswa tidak dibiarkan untuk publikasi sendiri ya Pak. Jadi ada proses, ada workshop tadi ya, workshop pendampingan tulisan, kemudian sampai submit di jurnal internasional ya Pak. Mungkin Ibu Wakil Direktur 2 akan menambahkan, Ibu, silakan. Mungkin memang betul ya Mbak ya yang disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa ini informasi juga untuk masyarakat di Berlima Sakep dan sekitarnya bahwa keunggulan-keunggulan lain selain tadi yang disebutkan oleh Pak Imam, begitu ada pendampingan tentang jurnal internasional dan lain-lain yang telah tadi disampaikan, ada hal-hal yang keunggulan lain yang memang menarik sekali dari program Pasca Sarjana selain beasiswa yang bisa diakses oleh masyarakat luas, kemudian juga tadi SPP yang mungkin sangat terjangkau, dan yang lebih utama lagi adalah dari 7 standar sistem penjaminan mutu yang telah diterapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah program Pasca Sarjana itu sudah memenuhi ke-7 standar tersebut. Kita lihat dari visi misi yang tadi awal kita bicarakan bersama bahwa Unsut ini program paskanya membreakdown dari visi Unsut yang luar biasa, kemudian dari tata pamong yang sudah tersistem dengan baik, kemudian juga perlu masyarakat ketahui juga bahwa mahasiswa program Pasca student body saat ini mencapai 1.146 dengan alumni sebesar 4.653, artinya luar biasa sekali. Kemudian tadi untuk SDM dari dosen-dosen, tadi kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Wakil Direktur 1 bahwa memang kami menghadirkan begitu banyak nanti guru besar yang pasti sudah tidak bisa disangsikan lagi untuk kualitasnya. Demikian juga dengan SDM yang ada di program Pasca yang kita miliki, dari semua pengajar yang ada tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua masyarakat sudah memahami itu semua. Dan kemudian juga tentang tidak skala pentingnya adalah sarana prasarana, Mbak Ayu. Sapras yang kita miliki ini kita lihat bersama bahwa sarana prasarana yang disediakan oleh program Pasca Sarjana Unsut alhamdulillah sudah melengkapi, dan ke depan bahkan kami insya Allah akan menambah juga gedung untuk program Pasca Sarjana, karena insya Allah pada tahun depan ini kami sudah akan memiliki prodi-prodi baru untuk multidisiplin juga. Artinya insya Allah nanti akan ke depan lebih baik. Dan yang menarik berikutnya tadi adalah kerjasama yang akan dan yang sudah dan akan dilakukan oleh program Pasca ini menarik sekali, karena nanti akan melibatkan seluruh prodi yang ada dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh prodi-prodi, akan mengadakan banyak kerjasama. Dan juga ini seperti tadi disampaikan di awal bahwa tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Banyak sekali MOU yang sudah diterapkan, dan Mbak Ayu, tidak hanya mahasiswa kita saja yang kuliah di luar, tetapi juga mahasiswa Cina ya, Pak Imam sudah ada sudah belajar di sini ya. Jadi menyenangkan sekali suasananya. Insya Allah untuk masyarakat Berlima Sakep, untuk mahasiswa luar negeri saja berminat untuk di program Pasca Unsut, apalagi kita yang dekat-dekat ya. Jadi mudah-mudahan semuanya penjaminan mutu yang ada bahkan nanti insya Allah akan menjadi budaya hidup bagi kita semua ya Mbak ya, orang Unsut, pola budaya mutu yang akan jadi pola hidup, sehingga kita melakukan itu dengan senang hati. Itu harapan kami. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin itu kelanjutannya. Jadi yang berminat untuk melanjutkan studi di Pasca Sarjana Unsut ini tidak hanya dari dalam negeri, sudah ada mahasiswa dari luar negeri. Baik, untuk yang terakhir mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Direktur 1. Mungkin yang perlu saya tambahkan itu tadi penelitian mahasiswa itu bisa sebagian besar
diikutkan kepada penelitian dosen pembimbingnya. Karena rata-rata pembimbing yang ada di S2 maupun S3 adalah mendapatkan dana penelitian baik dari unsur sendiri maupun dari kompetisi di Dikti, dan salah satu kewajibannya adalah melibatkan minimal 2 orang bimbingan S2 atau 1 orang bimbingan S3. Sehingga ini akan memperingan beban mahasiswa dari pembiayaan penelitian, maupun biasanya mahasiswa yang ikut penelitian dosennya itu jauh lebih cepat lulusnya. Itu yang tadi saya lupa saya sampaikan seperti itu. Jadi saya selalu mempunyai bimbingan yang ikut proyek penelitian saya, biasanya lulusnya on time gitu. Karena kalau nggak on time pasti dimarahin sama saya. Gitu. Baik, pemirsa Banyumas TV, cukup menarik sekali perbincangan kita malam ini tentang penawaran program-program studi yang ada di Pasca Sarjana Unsur dan juga program jaminan mutunya. Dengan adanya program studi Pasca Sarjana Unsur ini membawa dunia akademik di Kabupaten Banyumas dan juga diberikan kenyamanan yang sangat luar biasa dari segi proses bimbingan dengan adanya workshop, kemudian ada juga kerjasama luar negeri, adanya beasiswa, kemudian ikatan alumni yang cukup kuat ya Pak ya. Dan hal ini akan membuat tertarik Anda masyarakat Banyumas untuk segera meneruskan studi di Pasca Sarjana Unsur, dan jangan lupa bahwa batas akhir pendaftaran adalah tanggal 31 Juli 2016. Betul. Dan pendaftaran bisa dilakukan secara online sehingga Anda tidak perlu datang ke Unsur. Oh ya Pak, alamatnya di mana nih Pasca Sarjana nih? Oh iya. Alamat kantor kami program Pasca Sarjana itu di Jalan Dr. Suparno Karangwangkal. Nah, di Karangwangkal, sekarang ya? lebih simpelnya itu Gor Satria ke utara. Sebelah utaranya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan. Nah, itu ada bangunan seperti bangunan Cina. Disitulah kami berada. Ya baik, ditunggu ya Pak ya di gedung Pasca Sarjana. Baik, akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Wakil Direktur 1 Bapak Dr. Rernat Imam Widiono MZMS, dan juga Ibu Wakil Direktur 2 Ibu Dr. Rili Windiasih MSI yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dan memberikan wawasan yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Demikian saja perbincangan kita malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.